Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Bapak-bapak dan pemirsa yang saya hormati. PPDB, penerimaan peserta didik baru SMK Negeri 1 Nabire tahun pelajaran 2020-2021. Lebih kurang pendaftarannya 1 bulan, yaitu ada 2 cara pendaftaran, online dan offline. Nah, pendaftaran offline kami sudah tutup pada tanggal 30 Juni 2020 dan pendaftar yang terakhir update-nya yaitu 505 calon peserta didik SMK Negeri 1 Nabire. Dan dari 8 program keahlian atau jurusan yang paling banyak mendaftar itu adalah TKJ, TKR, dan multimedia. Sementara untuk penerimaan 3 program keahlian tersebut sangat terbatas, sehingga kami berharap kepada peserta didik yang memilih pilihan pertama TKJ atau TKR atau MM multimedia, nanti mereka bisa ke pilihan kedua, karena di SMK Negeri 1 Nabire ada 8 program keahlian atau kompetensi keahlian, dan tentunya pada prinsipnya adalah 8 program keahlian ini atau kejuaraan ini semuanya baik, dan tentunya kami dari pengelola SMK Negeri 1 Nabire, begitupun Bapak Ibu Guru, akan berupaya mendidik, mencerdaskan anak-anak di negeri ini, di khusus di SMK Negeri 1 Nabire. Yaitu yang pertama kita adalah mengenai pendidikan karakter dan religius, sehingga anak-anak ini bukan hanya pintar dan terampil, tetapi kita berharap mereka menjadi anak-anak yang pintar, yang terampil, siap bekerja, siap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan siap berwirausaha. Nah, program kami tahun pelajaran 2020-2021 yaitu penerimaan siswa baru ini, sehingga beberapa pendaftar barangkali mungkin ada beberapa calon tidak dapat kami terima, maka dengan hormat kami bisa mengarahkan mereka ke sekolah-sekolah yang jenjangnya SMK yang sama, yaitu di beberapa SMK swasta yang ada di Nabire. Pemirsa yang kami hormati dan bapak-bapak, pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 tahun 2020 sedang ada tes calon peserta didik SMK Negeri 1 Nabire, dan tentunya nanti adik-adik bisa lihat, yaitu mereka sedang tes dengan tentunya mereka kita pakai protokol kesehatan. Semua yang tes ini mereka wajib menggunakan masker, dan jaraknya pun kita atur sebagaimana yang diharapkan oleh protokol kesehatan. Dan kami berharap bahwa memang dengan kondisi pandemi 19 Corona ini, bahwa kita semua harus waspada, dan tentunya yang utama adalah kita menjaga kesehatan masing-masing dengan menggunakan protokol kesehatan. Dan untuk tahun pelajaran baru ke depan yang direncanakan oleh pemerintah, yaitu tanggal 13 Juli sudah masuk awal tahun pelajaran 2020-2021, tentunya kita mengikuti yaitu petunjuk-petunjuk dari pemerintah yang tentunya bahwa untuk menuju new normal atau tatanan hidup baru di sekolah, ya kita sesuaikan dengan petunjuk ataupun arahan-arahan dari pemerintah, sehingga proses pembelajaran ini akan bisa berjalan dengan baik. Pemerintah mengharapkan ya kita mungkin belajar hanya 4 jam saja satu hari, dan tentunya satu ruangan ya diharapkan hanya 16 orang tiap ruangan, dan tentunya ada nanti yang tadinya satu kelas
36, kalau hanya 16 yang di dalam kelas, yang sisanya mereka akan bisa belajar di luar ruangan. Kami dari SMK Negeri 1 Nagire akan membuat suatu aplikasi rumah belajar, yaitu aplikasi internal di SMK Negeri 1 Nagire. Jadi kami akan membuat program pembelajaran tanpa memerlukan yaitu pulsa internet, tetapi sudah merupakan satu aplikasi pembelajaran, dan tentunya nanti anak-anak bisa menggunakan proses pembelajaran itu. Jadi aplikasi rumah belajar ini, bahwa ada aplikasi khusus di sekolah SMK Negeri 1 Nagire dengan memanfaatkan IT yang ada di TKJ, sehingga proses pembelajarannya bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas. Nanti guru-guru akan mempersiapkan materi pelajaran, mempersiapkan rencana pelajaran, dan dari materi rencana pembelajaran ini nanti akan dibagikan melalui aplikasi yang kita akan buat. Ya. Oke Pak, satu lagi, sejauh ini Pak, sarana prasarana khususnya menyambut peserta didik baru yang akan nantinya juga diterima sebagai siswa di sini, apakah sudah siap atau apakah perlu adanya penambahan ataupun ya semacam itu Pak? Nah, terima kasih. Pada prinsipnya sarana prasarana yang dibutuhkan di SMK Negeri 1 Nagire sudah hampir mencukupi, baik itu di TKJ, baik itu di MM, baik itu di APHP, baik itu di APAT, baik itu di ATPH maupun di ATU dan KESOAN. Sarana prasarananya sudah hampir lengkap. Namun ada beberapa hal saja yang akan dilengkapi, dan itu kami berupaya dari pihak sekolah untuk melengkapinya, dan berupaya juga untuk memohon permintaan kepada dinas pendidikan atau dinas terkait. Harapan saya kepada kita semua, baik itu kepada guru-guru, kepada siswa, dan kepada orang tua, memang new normal ini atau tatanan hidup baru belajar di era tahun pelajaran baru yang ke depan, kami berharap ya kita semua bisa mengikuti protokol kesehatan. Apabila datang ke sekolah harus menggunakan masker, menjaga jarak, baik itu peserta didik, baik itu bapak ibu guru dan tenaga administrasi sekolah, maupun orang tua yang mungkin menghantar anaknya ke sekolah. Orang tua yang menghantar anaknya sekolah cukup diantar di depan sekolah dan mereka langsung meninggalkan lingkungan sekolah. Dan tentunya di era masa pandemi ini yang paling utama kita adalah menjaga jarak dan menggunakan masker, karena ini yang tentunya bisa menghindari dari virus yang akan bisa menular kepada orang lain. Dan kepada anak didik nanti kalau sudah belajar, ya diharap mereka juga bisa tertib menggunakan protokol kesehatan, tertib mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, sehingga semuanya akan bisa berjalan ke depan. Sebagaimana tadi kami sudah sampaikan, ke depan ini menurut petunjuk dari pemerintah kita belajar hanya 4 jam saja, dan selebihnya nanti bisa belajar di rumah. Dan kegiatan pembelajaran ini kita pun masih memohon kepada Tuhan agar penyakit COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita bisa kembali hidup dengan normal, belajar dengan normal, sebagaimana yang selama ini kita lalui di dalam hidup
dalam sekolah antara guru dengan siswa, antara orang tua dengan siswa, orang tua dengan guru, ada satu kesatuan untuk mendidik anak-anak negeri ini. Terima kasih.